وصفانا وزينا وشفينا رسول الله وما بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأخواننا وخالاتنا وجميع مشايخنا وصلى الله وسلم كتابنا ولا بغشهم بالرحمة والمغفرة والولي درجات في الجنة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به المعلم في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salatul Aid ini bab menerangkan salat dua hari raya. Salatul Aidain yaitu salat sembahyang dua hari raya. Ra'ayna katsiran minal muslimin yadhhabuna ilal masjid aw ilal fada'il wasi'i fi yaumil 'idil fitri wa yaumi 'idil adha liyusallu salatal 'id. Kata sahibul kitab, kita banyak melihat ra'ayna minal muslimin daripada orang-orang Islam yang mereka itu pergi ke masjid atau ilal fadai ke tanah lapang al-wasi'i yang luas. Jadi ada sebagian mereka orang Islam hari raya itu perginya ke masjid atau ke tanah lapang, tanah kosong pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di dua hari raya ini tujuannya liyusallu, untuk sembahyang mereka itu, sembahyang yang dinamakan Salatul Aid, sembahyang hari raya. Ini kedudukannya sembahyang hari raya disebut dalam kitab ini wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Salat dua hari raya itu hukum sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sayang tidak dikerjakan dalam setahun sekali. Hari raya puasa sekali, hari raya haji sekali. Artinya kalau kita terlepas daripada sholat hari raya, setahun pulang menunggu, belum tentu tahun depan masih ada kesempatan hidup. Jadi bila ada kesempatan untuk sholat hari raya, diusahakan jangan sampai lepas. Karena sholat sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Muakkadah ini hampir-hampir wajib, tapi tidak wajib, cuma sudah mendekati wajib. Wa waktuha, dan waktunya min thulu'i syamsi ila zawaliha. Waktu salat Id ini dari terbitnya matahari sampai zawalnya, sampai gelincir. Zawal, gelincir, artinya sudah zuhur, matahari sudah di atas, gelincir sedikit, masuk zuhur, habis salat Id. Wa kayfiyatuha an tanwiya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Dan caranya, kaifiyatnya, kaifiyat itu cara salat Id ini, an tanwiya, agar engkau berniat. Nah, jadi harus ada niat juga, niat salat Idul Fitri, niat salat Id Fitr, itu orang puasa, hari raya puasa, atau niat salat Idul Adha, sembahyang hari raya Qurban Adha. Nah, niatnya
usalli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita jadi makmum, menjadi imaman lillahi ta'ala. Usalli sunnata Idul Fitri atau usalli sunnata Idul Adha rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Wa tukabbira takbiratul ihrami, dan engkau bertakbir akan takbiratul ihram. Nah, setelah mengucapkan lafaz niat lalu takbir Allahu akbar. Thumma taqra'u du'a al-iftitahi, kemudian engkau membaca doa iftitah. Nah, masih disunnahkan juga baca doa iftitah, sekalipun tadi sunnah sembahyang hari raya. Jadi iftitah karena kedudukannya tadi sunat. Id ini sunatnya muakkad, hampir-hampir wajib. Makanya ada juga iftitahnya. Wa taqra'u du'a al-iftitah. Thumma tukabbira sab'a takbirat. Nah, setelah membaca doa iftitah, kemudian engkau takbir lagi 7 kali takbir. Takbir 7 kali. Angkat lagi tangan, Allahu akbar. Wa taqulu baina kulli takbirataini, dan engkau katakan bacaan artinya di antara setiap 2 kali takbir, di antara 2 takbir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tasbihnya setelah takbir tadi itu. 7 kali takbir. Nah, jadi 7 kali takbir itu tasbihnya 6 kali. Ada 7, tasbihnya 6. Karena rakaat keduanya takbir lagi, thumma taqra'ul fatihata. Setelah takbir 7 kali baca Fatihah, wa tutimmar raka'atal ula, kemudian kau sempurnakan lagi rakaat pertama, kasairus salawat, seperti mana salat sembahyang yang lain. Ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk antar 2 sujud, sujud lagi, nah selesai berarti berdiri. Nah, itu rakaat kedua. Summa taquma di rakaat tsaniyah, kemudian engkau bangun untuk rakaat yang kedua, fatukabbira khamsa takbiratin, kemudian engkau takbir 5 kali takbirnya. Setelah takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari sujud bangun Allahu akbar, takbir juga itu kada dihitung dulu. Nah, setelah qiyam berdiri tegak, nah baru takbir lagi 5 kali Allahu akbar, baca lagi tasbihnya kama fi takbiratil rakaatil ula, seperti mana takbir di rakaat yang pertama itu baca tasbih, takbir 5 kali, tasbihnya 4. Nah, jadi yang rakaat pertama tadi takbir 7 kali, tasbihnya 6. Di rakaat kedua takbirnya 5 kali, tasbihnya 4. Nah, jadi imam setelah takbir yang ketujuh lah, rakaat pertama Allahu akbar, kadang baca tasbihnya langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung. Nah, makmum pun setelah itu langsung berdiam mendengarkan Fatihahnya imam, harus membaca tasbih karena disunatakannya hanya tasbih 6. Begitu juga di rakaat kedua takbir 5 kali, setelah takbir yang kelima langsung diam, imam langsung baca Fatihah, makmum mendengarkan Fatihah, ada baca tasbih lagi. Summa taqra'ul Fatihah, baca Fatihah, wa tutimmas shalah, kemudian kau sempurnakanlah salat yang rakaat kedua tadi sampai salam. Selesai artinya sembahyang
hari raya, baik itu hari raya puasa Idul Fitri atau hari raya haji Idul Adha. Nah, sama dia punya cara. Wa yusannu an yakhtubal imamu ba'da sholati khutbataini ka khutbatayil jumu'ah. Disunnatkan imam itu berkhutbah. Nah, sunnah ada khutbahnya sesudah sholat. Dua khutbah seperti mana dua khutbahnya Jumat. Sama seperti mana Jumat, dua khutbah juga. Illa, nah, melainkan annahu yusannu an yukabbira fil ula tis'a takbirat. Bedanya khutbah Jumat dengan khutbah dua hari raya, disunnahkan bertakbir fil ula pada khutbah pertama tis'a takbirat, 7 kali takbirnya. Nah, ini mbahnya berdiri, khotibnya jangan baca hamdalah dulu, tapi langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang mudah untuk menghitung 9 kali, 3 nah, 3 dulu, berhenti apa koma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 udah. Kemudian 3 lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian 3 lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti 9. Nah, begitu sudah selesai itu baru hamdalah. Ucapkan alhamdulillah seperti mana khutbah Jumat. Itu di khutbah pertama 9 kali takbirnya itu sunnah. Jadi takbir tadi itu sunnah, ada termasuk rukun dalam khutbah. Seandainya imamnya ada keingatan, karena setahun sekali bisa aja ingat. Nah, kalau Jumat kan tiap Jumat. Nah, ini setahun teringat takbir. Nah, perasaan seperti khutbah Jumat, berdiri langsung alhamdulillah, terus baca, sudah parak membaca syahadat, ingat ada takbir tadi, sudah terusakan aja, kada usah dibuliki. Kalau pang bahasa, alhamdulillah bahasa dulu aja. Bucap dong takbir, khotibnya bahasa dulu aja, kada ingat takbir tadi aja, kada usah, karena itu sunnah aja, terusakan aja. Begitu juga sembahyangnya pun sunnah juga takbirnya, nang 5 kali lawan apa 7 lawan 5 tadi itu. Rakaat pertama 5, rakaat kedua 7 takbir. Setelah takbiratul ihram kada ingat juga, dikira sampai sama sembahyang Jumat kada keingatan, langsung baca Fatihah, kada usah diulangi takbir. Sudah masuk ke dalam rukun, Fatihah rukun udah. Sedangkan takbir sunnah, kada usah diulangi itu takbir. Biar teruskan aja udah. Nah, ingatkan rakaat kedua benar, kalau tidak dapat sunnah rakaat kedua pulang. Nah, 5 kali pas kada ingat ya, biar ya dah. Kada ada takbirnya sama lawan sembahyang Jumat. Paling makmum menang berunum, imam ini kada keingatan aja setahun sekali aja menghadang sholat hari raya. Kada bertakbir sekalinya aja. Ada kawai orang kada ingat. Nah, sebab hukumnya sunnah aja juga, kada membatalkan tuh sembahyang, kada membatalkan khutbah, karena takbir kada terbaca. Jadi memang pernah terjadi itu lah, imam kada ingat bertakbir. Nah, 7 kali lawan 5 kali tadi. Wa fi tsaniyati 7 takbiratin, dan pada khutbah yang kedua takbirnya 7 kali, 7 takbirat, 7 kali takbir. Di dalam khutbah ini diperintahkan yusannu juga masih wa yu'allimal hadirina fi khutbatil fitri hukma zakatil fitri,
Disunnahkan imam yang khatib mengajarkan kepada hadirin dalam khutbah Id Fitri, hari raya fitrah, hari puasa, tentang hukum zakat fitrah. Hanya buati juga tuh kalau pina ada yang keringat berzakat fitrah, diingatkan tentang zakat fitrah dan lain-lainnya. Misalnya masuk yang lain-lain, apa hal-hal yang perlu. Wa fil adha hukmal udhiyati wa fadail al hajj. Nah, pada khutbah hari raya haji, hari raya adha, khatib menjelaskan tentang hukum udhiyah. Sunnah dia menjelaskan tentang hukum udhiyah, berkorban, hukum berkorban, anjuran berkorban, sunnahnya berkorban, pahalanya berkorban, hikmah berkorban diterangkan. Nah, kemudian dibuat dua pulang wa fadailal haji, dan kelebihan-kelebihan haji. Fadail, fadilah, fadilah jamaknya fadail, kelebihan-kelebihan haji. Jangan kosong lalu menyentuh masalah kurban kadada, masalah haji kadada, sedangkan yang dihutbahkan hutbah hari haji, hari haji, hari kurban. Nah, merenung asik kesana kemari. Jadi sunnahnya ada. Wa yusannu an yukabbira kullu syakhsin min ghurubi syamsi lailata 'idil fitri ila an yadkhula al-imamu fi shalah. Dan disunnahkan bertakbir setiap orang, kullu syakhsin. Nah, ini sunnahnya sebagian orang, kada hanya imam aja, kada hanya khatib aja, kada hanya orang yang berada di masjid atau di musalla aja, tapi kullu syakhsin, semua orang di rumah lah, sembahyang di masjid atau di langgar kadakah, di rumah juga sembahyangnya sunnah. Apa sunnahnya? Takbir min ghurubi syamsi, daripada tenggelamnya matahari di malam hari raya puasa Idul Fitri. Nah, pas maghrib malam hari raya puasa, maghrib itu sembahyang kita, langsung habis sembahyang sunnah bertakbir sebelum berwirid, sebelum baca wiritan tuh istighfar, astagfirullah, belum lagi ucap itu assalamualaikum, langsung takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu nang memimpin nang sembahyang tadi itu ya. Di rumah sembahyang, keluarga ada anak bini di belakang, baik itu takbir. Kada hafal aja, kada hafal bacaan takbirnya ya. Betakun berdahulu tahunya makan raya. Betakun malam raya lah takbiran sebenarnya nih. Nah, cari tahu ini orang kada tahu, cari tahu, takun apa takbirnya, enggak ada takbirnya. Kalau mentakbirnya benar aja, mudah aja kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, Allahu akbar, walillahil hamd, namanya hati. Masuk ada hafal itu aja. Kalau nak hafal, kau yakin nang Tuhan nang ada hafal lah. Ini nang memimpinnya nih kada hafal kan itu panjang aja. Mujur itunya aja 3 kali, apalagi itu nang sesudahnya. Biar kedusah nang sesudahnya itu di balawasan. Beriki pulang, 3 kali beriki pulang sampai masuk waktu isya, isya. Itu aja beriki ya Pak. Jadi nggak panjang tuh ya betakun. Sini ada kan ini sigot, nah ini sigot di bawahnya tuh. Nah, jadi waktunya takbir hari raya puasa ila an yadkhulal imamu fi shalah. Nah, waktunya ini pendek aja.
dari maghrib tenggelam matahari maghrib malam hari raya puasa sampai masuknya imam di dalam sholat hari raya. Nah, sudah ke masjid hendak sembahyang hari raya, bukan masuk masjidnya tapi masuk sholat. Pas sudah hendak mendirikan sholat, habis sudah takbir, imamnya berdiri, Allahu Akbar, imamnya sholat id. Nah, habis sudah kali lagi takbir disunnahkan. Kalau pengen nambah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari raya puasa, kalau bertakbir pulang, imamnya bertakbir pulang. Nah, ini imamnya kada belajar. Imamnya kada belajar, kada disunnahkan bertakbir, disangkanya sama aja lawan hari haji. Jadi memang ada setelah sholat itu hari haji. Nah, hari puasa mulai maghrib malam hari raya sampai imam melaksanakan sholat id. Setelah sholat id habis sekali lagi takbir yang disunnahkan. Sunnahnya udah situ aja waktunya diberikan sunnahnya. Nah, amma fi Idul Adha fa yukabbiru khalfa as-salawat al-mafruḍat min subhi yaumi Arafah. Adapun pada hari raya haji, hari raya kurban, disunnahkan bertakbir khalfa as-salawat al-mafruḍah. Khalfa ay ba'da, sesudah sembahyang yang difardukan, mafruḍat. Apabila waktu sembahyang yang difardukan itu waktu subuh hari Arafah. Tiap sembahyang fardu mulainya dari subuh hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Nah, waktu 9 Dzulhijjah, misalnya malam ini ya malam 9 Dzulhijjah, nah subuh karena tuh sembahyang subuh langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, menang kada belajar, nang kada tahu daur ta mek langgar babunyi, mek masjid babunyi bertakbiran, siapa pulang nih jar, ada nih jar, belum lagi hari raya bertakbir aja. Nah, ngerunum. Padahal memang sunnah imam dilanggar, imam di masjid yang tahu habis subuh hari Arafah bertakbirnya karena disunnahkan, dapat pahala. Memang itu waktunya takbiran menjelang hari raya kurban, hari raya haji. Kenapa jadi hari Arafah 9 Dzulhijjah itu bertakbirnya? Nah, itu mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim, takbir yang disunnahkan. Nabi kita mensunnahkan. Apabila sampai waktunya habisnya ilal asri min akhir ayyamit tasyrik, sampai asar dari akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, berapa hari jadinya itu? Mulai hari Arafah berarti 5 hari lah. 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, 5 hari. Jadi sebelum hari raya haji sehari Arafah, kemudian hari raya hajinya sehari, nah kemudian setelah hari raya 3 hari pulang tasyrik. Sunnah terus bertakbir khalfas salawatil mafruḍat, sesudah sembahyang fardu bertakbiran terus. Nah, kalau malamnya semalaman menurut kita kuat, malam hari puasa, malam hari haji, semalaman suntuk takbiran. Mulai habis maghrib takbir sampai isya sembahyang takbir pulang terus bertakbiran. Menyanggup itu syiar Islam di dalam hari raya, 2 hari raya. Dan banyak berdoa di malam hari raya itu.
karena ada hikmah di sebalik 2 hari raya itu. Rasulullah SAW bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Dan Nabi SAW ada 5 malam yang tidak ditolak. La turaddu, tidak ditolak. Apa tidak ditolak? Artinya diterima. Mungkin ditolak itu berarti diterima. Pada malam-malam yang 5 itu doa seseorang, ad-da'wah, wa fi riwayatin ad-du'a. Tidak ditolak pada malam 5 malam itu doa orang. Apabila malam apa? Lailatul Rajab. Pertama di malam bulan Rajab. Nah, malam-malam bulan Rajab itu banyak berdoa. Itu doa yang dikabulkan. Kemudian walailatul nisfi min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Malam tanggal 15, malam 15 Sya'ban. Doa tidak ditolak. Berdoa aja semalaman itu. Kemudian walailatul Idain. 2 malam hari raya. Malam hari raya puasa, malam hari raya haji. Nah, berdoa aja. Samping bertakbir, berdoa, takbir, doa. Kemudian ada lagi yang setiap minggu walailatul Jum'ah. Tiap malam Jumat, bila malam Jumat banyak ibadah. Jangan banyak guring, jangan banyak menguti handphone. Kalau bisa malam Jumat tuh free handphone atau matikan handphone. Jadi kalau mendengar bunyi-bunyi handphone, siapakah nama telepon, siapakah nama WA, kadang dengar, matikannya, karena ini hendak beribadah di malam itu, hendak berdoa banyak di malam itu. Nah, itu bilangnya sudah handphone hidup aja, nah ya, kadang kau berdoa tuh malaman hari WA aja, apalagi nama WA pacarnya anak gitu ya dah. Kalau ada itu masih diangkatnya, ini wajib hukumnya diangkat, jangan mau wajib. Nah, kalau diangkatnya bisa bakalahian katanya, bakalahian. Ini nama bakalahi orang nggak ada. Mewajibkan dirinya. Padahalnya kada tahu malam Jumat itu malam yang istimewa, seminggu sekali. Menunggu hari raya itu setahun sekali, jauh. Menunggu malam nisfu Sya'ban setahun sekali, jauh banget juga. Rajab setahun sekali, bulan Rajab nak menunggu malam istijabah. Nah, tiap minggu ini ya, kadang bila malam Jumat sudah menjelang maghrib Jumat sudah bersih-bersih diri, mandi, siap-siap, nama anak kelanggar, nak ke masjid, nama di rumah, melaksanakan sama keluarga. Tinggal dulu yang lain-lain. TV tinggal dulu, TV, handphone simpan dalam lemari. Tinggal dulu untuk malam Jumat saja seminggu sekali. Tapi itulah dah beratnya gangguan dunia ini, berat benar. Kadang-kadang yang semenit itu terpisah lah yang penting kadang-kadang. Yang terpisah lembih ini kalau aja. Minta tinggal handphone pasti balik lah. Saking pentingnya handphone. Ke bandara tuh nukar tiket larang-larang jutaan lebih, nak ke Surabaya. Ke lapangan di pertengahan jalan, handphone tertinggal ada dari kantong, hampir ya 10 tertinggal ya. Wani babulik, padahal tinggal 10 menit lagi nih waktu check in. Ya tapi bulik. Nah kalau bulik terbakar tuh tiket, tinggal kan orang hakon mahadang memang pesawat. Wani babulik. Nah saking handphone hebatnya nih pengaruhnya. Harayan bini tertinggal, kadang belikinya, apa tuh bini tertinggal, biar orang bisa nyebut tolak sorong dah. Artinya hebatan handphone pada bini. Itulah sudah kehidupan dunia. Jadi riwayat Jum'ah, perhatikan. Ada lagi riwayat dari Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah SAW, man ahyal layalil khamsa wajabat lahu jannah. Oh, ini hebat lagi nih Nabi mengatakan nih, siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5. Nah, 5 malam dia Nabi menyebut yang nih wajabat lahu jannah, ya Nabi wajib dia
mendapatkan surga. Apabila nang 5 malam ini pulang, Lailatul Tarwiyah, dia hidupkan Lailatul Tarwiyah di malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu malam 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Wa Lailatul Arafah, dan malam Arafah, malam Arafah 9. Nah, jadi malam ke-8, malam ke-9 Zulhijjah. Jadi Tarwiyah itu malam ke-8, malam ke-9-nya Arafah. Dia menghidupkan malam itu dengan cara apa menghidupkannya? Ya dengan cara tadi banyak zikir, Al-Quran, salawat, tasbih, sholat di malam-malam itu. Artinya itu handphone yang digulai aja tuh malam Tarwiyah dan malam Arafah. Ini kadingat di diri kita malam Tarwiyah kada tahu, malam Arafah kada tahu. Ada yang kada tahu Arafah, apa orang Arafah ya. Apa Tarwiyah kada tahu juga. Padahal sunnahnya lagi puasa di hari Tarwiyah, puasa di hari Arafah setahun sekali. Itu hikmah hadis yang mengatakan kelebihan-kelebihan di malam-malam dan hari-hari itu. Nah, kemudian yang ketiga walailatul nahri, di malam nahar. Malam nahar itu malam korban, malam penyembelihan. Nah, itu nahar itu penyembelihan di sini. Nah, karena disebut malam adha, tapi Lailatul Nahar Nabi menyebut malam korban. Ya, malam hari raya. Malam yang dibolehkan tadi berkorban mulai habis hari raya itu, habis sembahyang hari raya korban. Jadi malam itu disebut malam korban. Nahar dan Nabi. Yang keempat Walailatul Fitri, di malam hari raya puasa. Disuruh menghidupkan malam itu dengan takbiran tadi, dengan ibadah. Yang kelima Nabi malam yang mendapatkan surga baginya Walailatul Nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Itu alhamdulillah di wadah kita sini Matapura terutamanya Habibin Banjar Kalimantan itu memang rata-rata malam nisfu itu ingat orang benispuan ya. Puasa siangnya, malamnya beribadah pada-padanya di masjid, di langgar, baca Yasin 3 kali, berdoa, memohon, meminta, baca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kita termasuk orang yang zalim setahunan, berbuat kezaliman terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap keluarga. Ada kezaliman yang kita buat, sadar atau kada sadar. Nah, lalu di malam nisfu kita disuruh meminta ampun dengan tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 2375 kali. Bacaannya insyaallah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu malam itu aja tuh yang disuruh baca, lain-lain kada. Tapi bagus aja dibaca, tapi yang istimewanya malam nisfu tadi itu 2300, jumlahnya pun jangan lebih jangan kurang, dihitung bujur-bujur. Bacaannya pun pas bujur-bujur, artinya beristilah membaca jangan sambil guring, namun sambil mengutip handphone sambil bawaan juga. Nah, ini bisa diluput karena hitungannya kada ingat, lepas bacaannya luput juga. Lagi mana galiminnya aja tapi bunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuntung adanya, ada sampai 10 menit tuntung adanya. Orang makan lagi beliuran, ini tuntung udah hulu udah. Pada laju dan orang ngetek tasbih. Nah itu orang tahu tuh Allah terimakah, adakah menyeluput bacaan aturannya, hitungannya. Hanya kalau amaliyah itu diberikan harus pas. Kalau guru memberikan, Nabi mensunnahkan amaliyah itu harus tepat hitungannya.
macam tasbih habis salat tuh wiritan 33 jadi 99, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 133. Makanya ada orang multi tasbih supaya pas hitungannya. Nah, kalau tasbihnya bahapal aja ya, ada pas hitungan bisa lebih bisa kurang, menyalat cepat mana ya kurang. Nah, cepat yang lain belum lagi hitung 33 ya sudah. Nah, yang lain 15 kali ini hitung udah tasbihnya. Nah, barunya kada bukti, kada bijiannya kada ada. Atau tasbih kada ada, nah ada hitungan tangannya, ada juga hikmahnya nih. Garis-garis tangan kita jari-jari ini kalau dihitung tuh 2 kali bulik 33 dengan jari kelingking yang terakhir. Jadi kalau apa ya, sebab ibaratnya amaliyah ini ibarat kunci pintu, kunci sepeda motor, kunci mobil, itu giginya itu bilangnya giginya hitungannya ada pas kurang, kada mau masuk ke dalam lubang kunci. Kalau mau terbuka masuk aja diputar, kada kawa ada yang kada kawa masuk, lalu giginya kada pas, bisa lebih bisa kurang, tapi bilangnya pas masuk kalau dibuka. Itu ibarat amaliyah yang diberikan hitungannya harus pas. Hitung orang ada hitungan, tidak ada hikmahnya. Nah, kemudian lagi hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ahya lailatan idaini wa lailatan nisfi min sya'bana lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya puasa, hari raya haji, dan malam nisfu Sya'ban, dia hidupkan artinya dengan diisi dengan ibadah di dalamnya, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, hina tamutul qulub, pada ketika hati-hati orang mati. Orang hatinya pada mati, orang hatinya pada beku, tapi ia hidup hatinya, baik hatinya. Itu Rasulullah yang mengatakan, saya pernah menghidupkan 2 malam hari dan malam nisfu, tidak mati hatinya pada ketika hati orang mati, ia hidup hatinya. Nah, itu istimewanya malam hari raya. Ya, pas kita malam ini kan membahas 2 hari raya. Nah, suiqatut takbir. Nah, ini bentuk takbirnya yang panjang deh. Nah, kita ada kitabnya, nah gampang aja deh, catat, nangkar ada bisi, umpat mencatat. Kalau masuk haraya karena di rumah nak takbir. Nah, ini sugatnya, ini bentuk takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali, kemudian la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu yang memimpin sekong, kemudian yang lain mengikuti. Nah, nadanya terserah aja. Kalau nada yang biasa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, walillahi Allah, mana Allah, walillahil hamd, walillahil hamdu, jangan walillahil hamd ya. Itu kan ilham dibuat-buat, walillahil hamd, makanya tulisannya diitihi, dicatat, dilihat tulisannya, jangan asal bertendangan aja, wah hafal gue bertendangan apa aja, kalinya lepas nang didengar, walillahil hamd, walillahil hamd. Apalagi kada ham, walillahil qam, walillahil qam, walillahil qam itu ini kena mencatat itu. Nah, jadi catat amalan, amaliyah, bacaan apa aja dicatat, dilihat tulisannya supaya pas
karena bisa merubah makna. Nah, setelah disahut oleh jamaah yang menyahuti takbir, kemudian yang kedua kita sebagai pemimpinnya atau imamnya lalu baca takbir sigapnya lagi nih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nah, baca lagi takbir yang tadi. Nah, di sini sifatnya cuma ini. Tapi kita biasa ada lagi imam menambah selain daripada shadaqah wa'adah ini. Apa itu? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ada lagi yang menambah walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ada yang menambah tuh. Benang aslinya walau karihal kafirun udah. Ada yang nambahnya munafiqun, musyrikun, banyak kayak anak tambah banyak kayak lagi mujibun, orang berdosa, jadi munafikun, orang munafik. Nah, tapi di kitab ini tadi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah. Nah, ini artinya takbir Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar, kabira besar, walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah banyak, kita memuji kepadanya, memang pantas Allah dipuji. Wa subhanallah bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan sore, kita sucikan Allah pagi petang. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah wahdahu, sendiriannya, jangan ada mensekutukan Allah. Allah aja yang sembah, yang lain tidak ada. Kalau menyembah yang lainnya syirik. Shadaqa wa'adah, benar janjinya, nah, tepat janjinya. Itu Allah kalau berjanji tidak pernah menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Bila berjanji pasti janji kepada orang yang baik-baik untuk surga baginya, pasti akan dapat surga. Siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa, janjinya Tuhan pasti, karena orang yang berdosa akan disiksa di neraka. Nah, itu shadaqa wa'adah, kita akui dalam takbir ini shadaqa wa'adah, janjinya Allah tepat. Nah, lain manusia, lain makhluk, janji banyak ada tepat, banyak palsu, banyak PHP. Nah, harapan ini ya PHP itu ya, distahi aja. Nah, kesian orang dijanji, soalnya kada bujur, pahit tuh janji. Wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Allah tidak membiarkan hambanya, akan diberikan pertolongan kepada hambanya. Apalagi kalau hambanya itu memang memohon, meminta pertolongan kepadanya, pasti Allah akan tolong. Cuma kitanya banyak kadang-kadang sombong, kalau mau minta, kalau mau minta ke Tuhan, ya kalau mau berdoa tuh sombong katanya. Nah, padahal seorang tadi mengharap, membutuhkan, memerlukan, tapi kada mau berdoa. Bangun malam kada hendak berdoa, sudah bangun kami aja goreng belang. Padahal coba berdoa saja mak, bangun kami bodoh sembahyang 2 rakaat, berdoa saja mak, memohon meminta Allah di malam hari yang sunyi sepi itulah nang istijabah dakwah takabul, orang banyak gorengan seorang bangun. Nah, itu lawan Tuhan komunikasi berdoa, itu cepat terkabulnya. Ya Tuhan nih, hambaku satu ini luar biasa, dia melawan nafsu guringnya, bangun tengah malam, sekalipun bangunnya kada sengaja, anak kami kada tahan lagi, anak kami bangun sempat akan tadi
bodoh setemat sembahyang 2 rakaat, berdoa 2 rakaat di sembahyang, berdoa setemat, minta apa yang kita hendak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi itulah godaannya lah berat. Iblisnya ganal, bolehnya bangun malam itu iblisnya ganal, suruh guring pulang. Kadang-kadang terbangun kami itu berbuka mata yang gerhakun, nah berapa jam aja saking beratnya ingin bangun. Tapi kami harus kami sakit menahan, nah berapa jam kami lepas babang kami menyimburnya lepas ini berapa jam. Nah besok kan apa buah hancing ini kamar mandi itu malam baru kan seorang juga apa kami kata menyimburnya lepas lagi juga berapa jam. Nah saking beratnya tuh godaannya. Nah, padahal ada kesempatan sudah terbangun, apalagi malam Jumat terbangun dah sayang tertinggal tuh. Jumat akan datang belum tentu saya terbangun, jangan-jangan umur habis. Untung kalau terbangun aja umur habis kan habis udah ada salah lagi dah ada bekal apa. Nah jadi itu nasara abdah tuh Allah membantu hambanya, menolong hambanya. Wa a'azza jundah, Allah memuliakan a'az jundahu, bala tentaranya, orang-orang yang mengikuti semua apa yang diperintah oleh Allah. Wa hazamal ahzab wahdah, Allah mengalahkan kelompok ataupun golongan-golongan sendiriannya, golongan yang menentang lawan Tuhan, golongan yang berani, pasukan berani melawan lawan Tuhan ya. Namanya pasukan melawan Tuhan yang akan sembahyang itu melawan Tuhan lawannya itu gampang ya Allah akan merubuhkannya, melumpuhkannya. Hazamal ahzab wahdahu, sendiri Tuhan. Awas ya Tuhan, nanti biarkan dulu, berikan dia apa itu istirahat, dirojong biar dulu kehendaknya pada sembahyang. Tapi awas satu waktu aku tarik ya Tuhan segala apapun nikmat yang diberikan kepadanya. Nah tunggal dikitan bangkrut habis atau sakit celaka, nah, karena dia banyak menantang lawan Tuhan. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang wajib disembah, dan Allah maha besar. Allahu akbar walillahil hamd, Allah maha besar dan baginya lah segala pujian. Nah inilah. Nah, jadi mudah-mudahan dapat kita mengamalkan semua apa yang kita pelajari dan kita dengar, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab.